Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, buat rekan-rekan, barangkali ini kali pertama ya kita jumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan-kebaikan ya. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kita terus dalam kebaikan-kebaikan. Nah, selama beberapa waktu ya, insya Allah kita ada 16 pertemuan nanti belajar bersama dengan saya. Di dalam pembelajaran terkhusus adalah asesmen pembelajaran anak usia dini. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya cukup singkat, yaitu Pariman. Instagram saya Pariman Siregar, boleh di follow. Dan melalui channel ini saya akan sharing-sharing, saya akan menjadikan media pembelajaran ya, di pendukung gitu ya, dibantu dengan media-media yang lain, baik itu e-learning, terus kemudian WA, ataupun juga sarana yang lainnya. Nah, aktivitas selain di HN Pekalongan, saya juga sebagai trainer, motivator, kemudian juga penulis, dan juga menangani konseling, asosiat juga di sejumlah perusahaan di dalam bidang asesmen ya. Nah, terkait dengan pembelajaran kita, asesmen pembelajaran anak usia dini, saya merekomendasikan dua buku yang bisa digunakan ya. Ini, terus kemudian yang ini juga nanti saya akan sharekan bagi yang butuh di grup diskusi kita ya. Nah, di sesi yang pertama ini saya akan menyampaikan semacam preview terkait dengan apa yang akan kita bahas terkhusus selama 16 pertemuan ya, mulai dari awal sampai kemudian kita ada evaluasi. Nah, sebenarnya apa sih pengertian asesmen pembelajaran untuk anak usia dini? Nah, kalau kita cermati ya, ada sejumlah kata di sini, ada asesmen, terus kemudian ada pembelajaran, lalu kemudian ada anak usia dini. Apa sebenarnya? Yang pertama adalah terkait dengan asesmen. Asesmen itu adalah upaya untuk mendapatkan data ataupun informasi ya dari proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Jadi asesmen ini semacam upaya yang kemudian dilakukan ya untuk kemudian mengukur, untuk kemudian mengetahui sejauh mana ya di sini pembelajaran itu ditangkap atau informasi. Nah, nanti akan ada banyak sarana-sarananya yang kita gunakan di dalam asesmen terkhusus pembelajaran anak usia dini ya, yang nanti kita akan bagi penjelasannya di dalam pertemuan-pertemuan. Misalnya metode observasi, bagaimana kemudian kita ingin mengetahui sejauh mana apa yang sudah kita berikan ke anak itu memang benar-benar sudah tercapai, anak sudah mencapainya. Bagaimana dengan teknik observasi seperti itu. Lalu kemudian bisa juga dengan teknik namanya assessment otentik ya. Ada juga nanti portofolio. Bagaimana kemudian hasil karya anak itu kita bisa mengeceknya, kita bisa mencermatinya, yang kemudian mengindikasikan dari karya anak atau kita sebutnya portofolio ya. Di situ kita tahu bahwa anak ini sudah mencapai seperti ini misalnya. Karena memang di pembelajaran itu kan ada standar-standarnya ya, standar yang jadi patokan ya, yang jadi target. Nah, ada hal lain yang kemudian berhubungan dengan assessment. Apa itu? Yaitu penilaian. Kita sering mendengar ataupun mendapati nilaimu berapa ya, seperti itu ya. Nah, apa sebenarnya penilaian? Jadi kalau assessment itu kita memperoleh data, nah kalau penilaian itu adalah data yang kita dapatkan, itu kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Ya, biar kemudian berbunyi gitu ya. Data hanya data dan tidak akan menjadi informasi kalau kemudian tidak ada perbandingannya, tidak ada penilaiannya.
Nah, di anak usia dini nanti saya akan sampaikan terkait dengan instrumen yang digunakan untuk standar ya. Yang pertama terkhusus adalah bagaimana kemudian kalau dicermati dari sisi perkembangan anak. Jadi nanti akan ada misalnya bagaimana kita mengetahui secara kognitif nih pembelajaran yang sudah dicapai anak. Nah, kita cermati kalau anak usia sekian itu sudah mencapai taraf perkembangan kognitif yang seperti apa gitu. Sehingga kemudian kita tidak bisa menjudge orang bahwa atau anak ini tidak pinter misalnya ya, karena dia tidak tahu, dia sulit untuk menangkap informasi. Padahal mungkin dari sisi perkembangan secara kognitif ya memang tarafnya dia belum sampai di situ. Sehingga ini nanti akan menjadi modal ya buat rekan-rekan untuk memahami bagaimana kemudian secara real kondisi anak secara perkembangan, lalu kemudian ketika kemudian diberikan stimulasi itu pengaruhnya seperti apa, dan kemudian penilaian kita seperti apa. Lalu kemudian selain asesmen, penilaian, ada juga evaluasi. Evaluasi ini semacam justifikasi ya. Justifikasi kita, pemberian status kita yang kemudian nanti kita akan tuangkan itu di dalam di dalam laporan ya, evaluasinya. Kalau di anak itu nanti akan menjadi semacam feedback ya, feedback bagi anak atau informasi ya. Nah, nanti akan ada juga, kita akan bahas assessment ini nanti manfaatnya apa aja gitu. Nah, selain kemudian memberikan informasi terkait sama perkembangan anak, terus kemudian juga bisa menjadi feedback. Kok ini ada anak yang taraf usianya sama tetapi hasil pembelajarannya kok berbeda gitu ya. Ada yang mungkin terlihat cepat, ada terlihat lambat. Nah, itu menjadi feedback. Bagian mana yang kemudian harus diperbaiki gitu. Ada juga yang jadi evaluasi ya. Jadi semacam ya feedback sama dengan evaluasi ya. Sampai kemudian ada perubahan kebijakan. Jadi ketika sudah dapat feedback lalu kemudian kan ada action ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Apakah itu kemudian di sisi anak, di orang tua, ataupun kemudian di guru, atau bahkan di sekolah, atau kemudian sistem yang lebih tinggi lagi. Nah, berikutnya asesmen pembelajaran anak usia dini. Nah, berikutnya adalah pembelajaran. Apa sebenarnya pembelajaran itu sendiri? Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang ada. Jadi di dalam pembelajaran itu ada istilahnya apa ya? Ya yang terlibat lah semuanya di situ ya. Yang jelas di situ ada peserta didik atau anak-anak, kemudian pendidik atau kemudian guru ya, dan juga sumber belajar yang lain. Nah, sumber belajar yang lain ini kan nanti akan beragam juga, apa-apa yang ada di sekolah, dan juga terkhusus nanti adalah kalau anak usia dini ini mau nggak mau ya, peran besar orang tua itu memiliki peran yang besar, sehingga ketika di pembelajaran anak usia dini ya, informasi yang tidak kita dapatkan di sekolah bagaimana tentang anak itu kita bisa dapatkan dari orang tua gitu ya. Terus kemudian pembelajaran itu meliputi peserta didik, terus kemudian pendidik, pengajar, segala yang terlibat, termasuk kemudian kurikulumnya. Sehingga tadi saya sampaikan, ketika kemudian ada asesmen, kemudian ada evaluasi, hasilnya itu akan menjadi feedback untuk semuanya. Apakah kemudian metodenya diubah atau kemudian sampai kurikulumnya harus disesuaikan, terutama kan seperti yang sekarang ini ya, di era-era atau masa-masa pandemi. Nah, tentu di sini apa yang kemudian hasil dari yang anak capai itu kan akan menjadi feedback ya, menjadi feedback bagi orang tua. Terus kemudian terkhusus ya, karena di sini posisinya adalah kita sebagai pendidik, maka menjadi feedback buat kita. Kira-kira metode yang ada yang kita gunakan itu sudah mengakomodasi belum?
Padahal kita punya target, ya, kita punya tuntutan. Ketika kita di dunia pendidikan itu ada tuntutan yang harus kita capai, dan kita sudah siapkan metode-metodenya, sarana yang kitanya sudah siapkan semuanya. Tetapi dengan pandemi akhirnya mau nggak mau porsi terbanyak itu adalah online. Nah, kira-kira ini sudah efektif apa belum? Terutama kalau misalnya kita ingin tahu perkembangan motorik anak. Kalau kognitif barangkali bisa ya diberikan tugas, lalu kemudian mengingat, menghafal, lalu kemudian direkam gitu. Nah, kalau motorik dan seperti apa gitu? Memang bisa nanti ya. Nanti kita juga akan bahas ya bagaimana kemudian kita menggunakan sarana yang online juga untuk melakukan assessment. Nah, ini juga hal yang menarik ya bagi kita semuanya. Tetapi kalau kita ingin mengajarkan anak terkhusus perkembangan motorik misalnya, itu kemampuan motorik halus ya, penggunaan jari gitu. Ini seperti apa gitu. Itu juga nanti bisa kita jadikan bahan diskusi ya. Nah, yang terlibat di pembelajaran Anda juga adalah materi yang diajarkan dan juga standar penilaian. Nah, di pendidikan anak usia dini itu juga ada standar yang sudah ditetapkan ya, tentu dari dinas, dan itu menjadi acuan. Dan sebenarnya memang itu bersumbernya dari kajian-kajian terkait psikologi, terus kemudian juga yang terkhusus adalah psikologi perkembangan ya. Nah, itu perlu untuk kemudian kita juga pahami. Berikutnya pembelajaran, asesmen pembelajaran anak usia dini. Berikutnya adalah anak usia dini. Nah, sebenarnya anak usia dini itu apa sih, dan konsep pembelajaran itu seperti apa? Apakah kemudian sama dengan mahasiswa, sama dengan anak SMA, atau sama dengan anak SMP? Nah, ini juga penting untuk kita pahami. Nah, anak usia dini secara khusus sederhananya itu adalah usia di mana anak belum masuk SD. Karena kalau aturannya itu dibuatnya kan usia SD itu usia 7 tahun. Nah, yang belum sampai 7 tahun disebut dengan anak usia dini. Ya, secara khusus di sini adalah PAUD, terus kemudian TK. Atau kalau di luar negeri disebutnya dengan preschool ya, sebelum sekolah. Nah, pembelajaran anak usia dini ini pada hakikatnya adalah stimulasi ya. Stimulasi apa? Aspek-aspek perkembangan anak. Jadi di sini boleh dibilang sebenarnya belajar konsepnya di anak usia dini itu tidaklah sama dengan anak SD, SMP, SMA. Ya, karena bahasanya itu kan preschool, itu kan persiapan untuk kemudian sekolah beneran gitu. Nah, sehingga kemudian nanti kita akan secara fokus ya di pembahasan kita yang kita pelajari, bagaimana kemudian kita memahami aspek perkembangan psikomotor. Ya, terus kemudian memberikan stimulasinya seperti apa, lalu kemudian melakukan asesmennya itu seperti apa. Dan juga emosional, secara perkembangan emosi seperti apa. Lalu kemudian bagaimana cara kita memberikan stimulasi, ataupun bagaimana caranya kita untuk melakukan asesmen bahwa anak ini emosinya sudah sampai seperti ini, atau sosialnya sudah seperti ini perkembangannya, atau kemudian kognitifnya, moralnya, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan kita secara khusus kita bahas ya di pertemuan kita. Nanti di bagian akhir saya akan sampaikan urutan ataupun apa yang akan kita pelajari ya secara detail bab-bab tiap pertemuannya. Nah, kesiapan anak ini juga itu berhubungan dengan atau asesmen pembelajaran anak usia dini itu juga sebenarnya berkaitan erat dengan kesiapan anak masuk sekolah. Ya, karena kan pada prinsipnya hakikatnya preschool itu adalah menyiapkan anak untuk kemudian siap di sekolah yang sesungguhnya ya, dalam tanda kutip itu sekolah dasar. Karena apa? Kalau di sekolah dasar itu ada tuntutan-tuntutan yang harus dijalani oleh anak. Mulai dari yang misalnya kemandirian
ya, mulai dari pakai baju sendiri, lalu kemudian juga makan sendiri dalam arti tidak perlu disuapi, dan jamnya kan memang lebih banyak ya, dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 itu. Cuman jamnya lebih banyak. Dan di situ boleh dibilang anak ya tuntutannya sudah mandiri. Ketika kemudian ditinggal di sekolah itu dia bisa enjoy dengan guru ataupun teman-temannya. Terus kemudian secara kognitif. Nah, ini hubungannya secara terlihat adalah di konsentrasi ya. Ketika kemudian di SD atau sekolah dasar itu ada tuntutan di mana anak harus memperhatikan guru, duduk tenang kemudian memperhatikan, ataupun kemudian di sini juga berhubungan dengan apa namanya, berhubungan dengan kalau sekarang ya yang online, bagaimana kemudian anak diberikan tugas lalu kemudian menjalankan tanggung jawabnya, lalu kemudian memiliki kesadaran bahwa tugas itu harus diselesaikan. Nah, ini juga bagian dari kognitif ya. Berikutnya lagi adalah psikomotor. Nah, ini sudah memiliki kesiapan motorik halus. Nah, terkhusus misalnya adalah nanti di SD itu ada tugas-tugas yang memang membutuhkan untuk menulis. Nah, apakah kemudian nih penulisannya sudah oke atau seperti apa? Ini mohon maaf kalau ada backsoundnya ya. Ada backsound suara musik tetangga. Nah, secara emosi ini terkait kemudian anak bisa ngantri apa enggak, sabar apa enggak gitu. Secara sosial, anak nanti bisa enggak kemudian bersosialisasi dengan teman-temannya tenang. Nah, itu nanti kita akan bahas juga, termasuk juga dengan perkembangan moral anak ya. Nah, jadi pengertian asesmen pembelajaran usia dini apa? Secara khusus nih pengertiannya adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari stimulasi terhadap aspek perkembangan psikomotor, emosi dan seterusnya. Dan penilaiannya ini akan diberikan dibandingkan dengan namanya penilaian acuan patokan. Jadi ada standar yang diberikan. Ini agak saya percepat ya, karena suaranya lumayan kenceng ya, saya dengar background musik dari Oke. Nah, ini pokok bahasan kita di asesmen pembelajaran usia dini ya. Pertama, kontrak belajar. Ini anggap ini kontrak belajar ya, bagian dari pengantar kita. Nanti yang lain-lain saya akan sharekan di grup terkhusus adalah penilaiannya, aspek-aspek penilaiannya seperti itu. Nah, di pertemuan berikutnya nanti akan saya akan sharing konsep dasar asesmen dan evaluasi pembelajaran usia dini. Konsepnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian nanti ngomongin validitas, reliabilitas dan yang lain-lain. Berikutnya lagi nanti perencanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Bagaimana kemudian kita menyiapkan itu semuanya. Lalu kemudian teknik-tekniknya mulai dari asesmen otentik, terus kemudian observasi, lalu kemudian wawancara. Kenapa wawancara saya masukkan? Umumnya ini kita butuh sumber data yang lain gitu ya, terutama adalah orang tua atau signifikan other, orang-orang yang benar-benar mengetahui perkembangan anak. Nah, ada juga kemudian teknik portofolio, sampai kemudian itu kita jalankan sampai pertemuan 7, lalu kemudian UTS ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan bahas nih asesmen kelas pembelajaran usia dini. Nah, kalau kita konsepnya sudah secara kelas ya, lalu kemudian nanti kita akan secara khusus di aspek-aspeknya, motorik, kognitif, bahasa, emosi, sampai kemudian bikin laporan, dan kita akan bahas kesiapan anak masuk sekolah itu seperti apa. Jadi nanti kita jadikan itu tujuan akhir sehingga kita akan jadi lebih paham lagi. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat semua, rekan-rekan, di pertemuan awal kita. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Terima kasih, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat untuk subscribe channel ini, bisa juga follow Instagram saya untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.